Bahasan soal kopi merupakan bahasan yang sangat menarik, bukan hanya tentang cita rasa dan aromanya, namun bagaimana cerita di balik kopi tersebut. Nah, Sumatera Barat, cerita perkopian sudah lama hadir di Sumatera Barat. Sejak abad ke-18, Minangkabau merupakan primadona ekspor daerah popularitas kopi dan keuntungan yang diperoleh dari jalur-jalur perdagangan. Belanda sendiri dahulunya memperkenalkan sistem tanam paksa kopi pada tahun 1847. Namun kini, bagi kaum milenial, duduk di coffee shop ditemani dengan kopi menjadi new lifestyle. Coffee shop dengan berbagai sajian kopi Nusantara begitu menjamur dalam generasi milenial. Bersama saya, Mareta Kemalasari, 1 jam ke depan kita kupas topik menarik, kreativitas bisnis dari keunggulan lokal bersama pakarnya, kaum milenial, Pambangki, Batang Tarandam, Uda Teungku Firmansyah. Oke, apa kabar nih? Udah, Temku? Sehat, Bu. Sehat, Ya, alhamdulillah ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Berasa nggak bedanya antara di daerah dingin ketemu Padang dengan daerah yang udah agak rada-rada panas? Jauh sekali Jauh bedanya, sekali Bu, ya. berbeda ya. Ibaratnya kami orang kutub main ke pesisir Pesisir pantai, pantai, udah kayak udang rebus sampai sini. langsung merah nih wajah. Merah wajahnya. Jadi kalau orang bilang ini udah kelihatan aja nih, ini orang dari gunung. Cuman memang kelihatan ya, mukanya adem gitu ya. Mukanya Alhamdulillah adem. ya. Oke. Nah, ini udah Teuku Firmansyah. Sekilas nih ketika saya lihat nama dan garis wajah, Teuku pemuda Aceh kah? Oh, Apa ada garis keturunan? ini agak complicated Complicated sebenarnya. sebenarnya. Ya, kalau dibicarakan, tapi kalau dirunut bisa ketemu dia Oh, ada seperti jauh apa. berarti ke atasnya. Jadi ceritanya bapak saya orang Aceh, ibu saya yang Hmm. orang Solo. Hmm. Lahir di Aceh, besarnya di Solo. Jadi kalau ditanya orang mana, saya jawab saja bisa orang Aceh, Bisa orang Solo. Padang, Oh, orang gitu Solo. ya. Jadi terjawab sudah, penasaran tim kru. Kemarin kami gosipin Bapak begitu. Aduh. Tapi menarik juga sebenarnya Ibu dengan nama Teguh Firmansyah tadi karena kita domisili di Padang. Jadi kan tanda tanya. Orang pun lebih mudah mengingatnya. Jadi menjadi salah satu Different. ya Ya, different dan different. branding Branding jadinya. jadinya. Ya, Nah, jadi ini apa memang orang Solo, apa orang Aceh. orang Aceh Ya, yang bermukim di Solo? betul. Atau nyasar ke Solo Nyasar juga. ke Solo, membesarkan Solo maksudnya. Ya, amin, amin, amin. Oke, nih udah, jadi saya panggilnya udah kali ya, karena Boleh. orang Solo ya. Siap, siap. Nah, jadi udah nih 1 jam ke depan kita Boleh. bahas ini kan udah topik kekinian banget nih. Siap. Kopi jadi new lifestyle Betul bagi sekali. kaum. Kalau dahulu kita kenalnya itu kopi sakare. Kopi Sakare. Sakare itu di kedai-kedai kopi. Betul. Yang hadir itu bapak-bapak biasanya pakai sarung yang dililitin ya di Ya. badan sambil main domino. Kalau dulu ya, kalau dulu. Iya. Nah, kalau sekarang itu sudah terjadi transisi, Betul. tidak hanya dicintai oleh kaum bapak-bapak yang usia lanjut, Ya, tapi juga sudah menjadi lifestyle dari kaum generasi muda saat ini. betul Ibu. Duduk, nongkrong, sambil bercerita, sambil tukar pengalaman, kadang sambil belajar pun tetap harus Betul. di coffee ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, beruntung sekali yang sudah tune in di channel YouTube ini. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Kalau yang pengen punya bisnis kopi ke depannya,
kita sudah bareng sama pakarnya nih, udah bareng sama pakarnya banget. Mau belajar dari nol nanti sampai pengembangan bisnisnya bagaimana kita ulas tuntas, tapi pastinya nggak akan selesai dalam satu sesi. Jadi kamu mesti pantengin YouTube-nya dulu, YouTube dari Universitas PGRI Sumatera Barat. Nah, udah Teoku, sebelumnya kita memperkenalkan ini adalah Universitas PGRI Sumatera Barat. Dahulunya kita berdiri pada tahun 1984 Wow, dengan nama sudah Sekolah lama. Tinggi. Iya, Ya. ya sudah lama. Jadi awalnya itu Sekolah Tinggi Keguruan. Nah, fokusnya itu di dunia-dunia pendidikan. Pendidikan. Ya, jadi untuk dunia pendidikan kita itu sudah punya 14 pilihan program studi dan kita merupakan, alhamdulillah kita merupakan kampus terbaik di nomor 1 di tingkat wilayah LLDikti untuk LPTK, Mantap. lembaga pendidikan. Nah, tidak cukup di sana, kita tidak merasa puas di situ. Terhitung dari 2021 kita alhamdulillah berubah bentuk dari sekolah tinggi, daripada sekolah-sekolah mulu ya, dari sekolah-sekolah mulu kita berubah ke universitas. Udah Teku. Jadi berubah ke universitas dari tanggal 3 November 2021 kita sudah di label atau di branding dengan nama Universitas PGRI Sumatera Barat. Alhamdulillah ya udah. Nah, jadi yang mau kita perkenalkan selain 14 program studi pendidikan, kita juga sudah punya 5 program studi non kependidikan karena dia sudah di bawah payung universitas. Kita yang baru nih, mungkin bagi teman-teman yang sudah lama, 14 program studi itu sudah dikuasai, sudah warawiri semua di program studinya, namun ada 5 program studi terbaru, itu adalah program studi biologi terapan di bawah payung Fakultas Sains dan Teknologi, program studi humanitas di bawah payung Fakultas Sosial dan Humaniora, ada program studi kewirausahaan di bawah payung Fakultas Ekonomi dan Bisnis, namun juga ada program studi Sains Data di bawah payung Fakultas Sains dan Teknologi. Itu dia. Keren Jadi, sekali, Bu. ada 5. Mantap. Udah. Mudah-mudahan terus berkembang. Mudah-mudahan terus berkembang ya. Alhamdulillah, amin. Nah, kenapa nih kita ngobrolin terkait dengan entrepreneurship? Nah, momennya kali ini itu adalah rangkaian kegiatan Expo udah. Oke. Jadi ini merupakan akhir semester. Jadi kalau tadi udah nyampe di parkiran itu masih rame sama mahasiswa-mahasiswi yang pakai baju putih. Betul. Nah, itu mereka lagi melaksanakan ujian akhir semester. Hari ini hari terakhir. Jadi untuk rangkaian tutup semester, kita ngadain kegiatan yang namanya Expo Kewirausahaan dan Festival Budaya. Oke. Nah, tadi di parkiran udah kelihatan ini ada tenda-tenda. Betul ya, Nah, rame. Besok pagi itu pada diisi sama produk-produk. Oke, wah Harusnya besok pagi kali ya. besok pagi kita Kayaknya sekalian. udah jangan pulang. Nginep di Padang dulu. Betul. Biar Ya, besok pagi besok kita pagi juga bisa mampir lihat, sini. Ya, bisa juga benar. nyicip-nyicip juga Bisa produk ya. nyicip-nyicip, bener. Oke. Jadi besok pagi itu seharian kita dari pagi sampai sore. Nanti tuh rekan-rekan mahasiswa yang memang ngambil mata kuliah kewirausahaan itu akan nonjolin produknya. Mantap. Nah, jadi kayaknya emang benar udah jangan pulang dulu deh. Kalau ada agendanya yang minggu depan ke Padang, dikerjain sekarang aja. Oh iya, Ya, betul dikerjain sekarang sekali. aja. Ya, nah itu dia dah. Jadi terkait dengan itu, kampus kita ini memang membranding sebagai University Entrepreneurship. Nah, makanya di setiap program studi dia punya dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, untuk menghantarkan nih mahasiswa kita mencapai entrepreneurship muda, tentu kita harus belajar. Nah, tidak hanya cukup belajar di kelas dengan para dosennya yang ngobrolin teori, tapi kita juga belajar nih ketika benar-benar jatuh di lautan lepas, berenangnya gimana? Prakteknya gimana gitu. Iya. Nah, sepertinya ini sekarang pakar dari prakteknya tersebut udah hadir nih di kita. Makanya kayaknya kita harus kupas tuntas nih. Siap. Kita harus kupas tuntas. Baik. Oke. Kita belum perkenalkan ya produknya apa. Oh, Nah, iya. iya benar. Nah, coba deh udah cerita dulu nih, udah nih latar belakangnya, produknya, sebelum nanti ujung-ujung kita akan putar videonya. Tapi udah Oke. kenalin dulu. Boleh, terima kasih. Sebenarnya saya kalau berbicara di depan Mike. yang seperti ini agak grogi. Kalau bahasa kami di atas atau di
base camp. Mm-mm. Biasanya kalau bahasa lokalnya itu Gampo 14. Gampang. Bisa saja area ini dia gempa, di Hah? sana nggak Nggak gempa. gempa ya, Bukan bukan buminya yang gempa, tapi kitanya kitanya. ya. Mudah-mudahan cuma 5 menit ke depan ya, dah. Mudah-mudahan Ibu. Baik, terima Ya. kasih sebelumnya Mm-mm. dari kampus sudah mengundang kami buat kesini buat berbagi cerita sebenarnya Mm-mm. Ibu. Mm-mm. Berbagi cerita, berbagi pengalaman baik suka maupun duka. Mm-mm. Sebenarnya lebih banyak dukanya. Jadi Mm-mm. nanti kita cobalah Mm-mm. bercerita di sini, kita mulainya dari mana. Mm-mm. Kalau saat ini sekarang sebenarnya Koperasi Solo Rajo Ya, sudah berdiri itu dari tahun embrionya sudah ada di tahun 2012. 2012 ya. Mm-mm. Embrionya. Jadi kita bersama-sama dengan kawan-kawan, ada Mm-mm. beberapa orang teman-teman seperti Adi, Mm-mm. Wiwin, Mm-mm. ada Ardi, ada Mm-mm. Tuwo waktu Mm-mm. itu, ada Mm-mm. teman-teman yang lain. Mm-mm. Kita melihat nih potensi apa yang bisa kita kembangkan. Mm-mm. Jadi kita lihat ternyata ada satu komoditi yang cukup bagus yang bisa kita kembangkan, yaitu kopi. Mm-mm. Berhubung tempat kami itu banyak kopi Arabica, Mm-mm. kopi Arabica inilah yang menjadi salah satu pilihan kami waktu itu. Mm-mm. Jadi di tahun 2012 kita bersama-sama dengan beberapa orang kawan-kawan tadi kita mulailah. Sebenarnya yang kita lakukan waktu itu di 3 poin utama sebenarnya, Ibu. Oke. Mm-mm. Yang pertama itu memutus atau mempersingkat rantai penjualannya. Ya. Nah, Mm-mm. kalau dulu bisa jadi mungkin seperti nenek saya waktu itu Mm-mm. nanam kopi, dipanen di kebun kopi, Mm-mm. diproses dengan pengetahuan seadanya, Mm-mm. Mm-mm. dijual ke pasar. Ya. Ke pasar. Mm-mm. Dari Ada yang jemput ya. ada yang jemput. Mm-mm. Dari Mm-mm. pasar kecil nanti baru dijual ke pengepul yang lebih besar lagi. Ya. Jadi yang kami lakukan sebenarnya memotong Memotong. rantai penjualan tadi, itu yang Ya. pertama. Mm-mm. Yang kedua yang kami kerjakan adalah membangun standar produksi yang jelas dan Mhm. stabil itu, Ibu. Mm-mm. Ya, kalau dulu mungkin kopi, saya masih ingat waktu itu nenek ketika panen kopi, karena kopi sedikit, malas ditumbuk, dimasukkan dalam karung, Mhm. dibiarkan berhari-hari sampai mengering di dalam karung, Mhm. baru ditumbuk dan dijemur, baru dijual. Mm-mm. Ada juga ketika kopi mahal, kopi itu diambil bukan yang buah ya, yang matang saja. Oke. Kuning, Yang hijau, belum semuanya layak masuk. gitu maksudnya. Ya, Ya, semua belum layak. masuk. Mm-mm. Nah, sebenarnya dari beberapa proses tadi itu yang membuat kualitas kopi kurang baik jadinya. Oke. Nah, Nah, yang sekarang standarisasi. ya Ya, oke. dari koperasi kita jelaskan juga kepada mitra-mitra kita maupun Oke. anggota koperasi bagaimana standar panen, Mm-mm. standar budidaya, standar pengolahannya harus jelas. Mm-mm. Nah, jadi dari sisi kualitas pun kopi kita nggak kalah bersaing dengan kopi-kopi dari daerah lainnya. Oke, itu 2. Ya, Yang ketiga. yang ketiga yang kita lakukan sebenarnya ini yang paling penting, Ibu, Apa itu? membangun branding. Oh iya. Ya, Mm. karena branding ini harus kita bangun supaya orang tahu Iya, kopi benar. ini ditanam di mana, tumbuhnya di mana, Mm-mm. varietasnya apa, proses pasca panennya seperti apa. Oke. Kalau dulu mungkin di Sumatera yang terkenal itu hanya kopi dari daerah sebelah utara, Ya. dari Mandailing, Sidikalang, Gayo, itu yang terkenal. Mm-mm. Sebenarnya kopi-kopi kita yang ada di sini tidak kalah kualitasnya dengan kopi-kopi dari daerah lain. Oh iya. Ketika itu kita proses dengan baik dan benar. Mm-mm. Nah, saya tertarik di yang poin ketiga nih. Ya, Nah, poin pertama itu memutus rantai, poin yang kedua standarisasi. Standarisasi ini sepertinya nanti kita harus uji labor betul. melalui berbagai macam penelitian Iya, dengan berbagai tenaga ahlinya. Nah, semalam saya udah kepo nih dengan ini CV-nya Uda Teku, iya, seorang sosiologi antropologi dari iya. Universitas Negeri Padang. Ya, nyasarnya ke Nyasarnya perkebunan. ke perkebunan. Nah, ini gimana ceritanya nih? Iya, Ya, gimana ceritanya? Sosiolog untuk pengembangan dan pemberdayaan desanya, oke. Iya. Memang tarapan ilmunya di sana iya, ya. betul. Pengembangan dan pemberdayaan desanya. Namun kalau untuk standarisasi kopi, lalu juga untuk pemutusan rantai, itu kan kita butuh bidang ilmu lain nih. Betul Tadi sekali. katanya ada rekan-rekannya. Ya, Nah, apakah itu memang udah dipilih sebagai perwakilan pakar yang dibutuhkan, mm-mm. atau mungkin itu adalah kaum-kaum pemuda dari air dingin yang terpanggil buat mengabdi kembali bersamaan ke desanya, atau Ya. gimana sih dah? Lebih tepatnya poin yang kedua Poin itu, yang Bu, kedua ya. ya. Jadi
kita waktu itu melihat Mm-mm. potensi yang ada di kampung itu apa. Mm-mm, mm-mm, Lebih tepatnya apa yang bisa kita kembangkan bersama-sama. mm-mm. Bersama-sama dalam artian kata dari sisi rezeki buat pemasukan buat diri pribadi ada, Ya. tapi bagaimana juga bisa membantu masyarakat sekitar Nah, jadinya. kalau yang terakhir itu memang pakarnya tuh sosiologi antropologi. Bagaimana sejahtera tuh nggak sendiri, Ya, tapi sejahtera bersama, bersama. betul Nah, sekali. ini kan memang benar-benar branding dari ilmunya sosiologi nih kan Ya, ya. betul sekali. Nah, lalu nanti terkait dengan yang ketiga tadi, nge-branding. Ya, Saya tertarik sama yang ini nih, karena kedepannya, bukannya kedepannya saja, artinya mulai dari sekarang itu literasi digital emang benar-benar punya andil luar biasa betul sekali, Bu. ya. Ya, Jadi buat teman-teman yang belum pantengin Instagramnya, ya. silahkan sambil nonton dicari. Saya selaku host takjub bener luar biasa. Aduh, Takjub, kayaknya minggu depan harus di-prepare ya kru. Kayak minggu depan kita harus ke sana ya kru ya. ya. Nah, minggu depan Harus kita nginap semalam harus di nginep ekowisata kami, yang Bu. glamping itu Ya, ya, yang yang glamping. glampingnya tuh. Nah, jadi teman-teman yang belum follow, yang belum cek Instagramnya, silakan di search saja dengan akun namanya Solok Rajo. Solo Raja. Solok Rajo. Nah, di sana memang benar-benar kayaknya bikin kita penasaran. Penasaran sebenarnya semenarik itukah alamnya? Ya, Alhamdulillah ya, Daya. alhamdulillah. Alhamdulillah memang negeri kita ini dianugerahi Dianugerahi. dengan view yang Betul cantik. sekali, Bu. Artinya view-nya cantik, kekayaan alamnya juga oke. Ya, Memang benar-benar tinggal memanggil betul. pemudanya buat Ya, balik, betul sekali. merubah bangsanya. Betul. Benar-benar ya. Kalau bercerita tentang pengalaman yang Ibu tanyakan tadi, Mm-mm, apakah tim yang terlibat itu memiliki dasar-dasar atau pengalaman di ilmu di bidangnya masing-masing? mm-mm. Justru kami itu banyak latar belakang yang tidak di jalan yang Nggak benar. sinkron. Ya, tidak sinkron, Nggak Ibu. sinkron. Dalam artian kata, mungkin waktu zaman kami itu Mm-mm, beberapa tahun yang lalu belum seperti sekarang. Dari mhm. sisi kalau sekarang seperti di kampus, Mm-mm. di tempat Ibu sekarang ini sudah ada fakultas atau jurusan Iya, iya, kewirausahaan. iya, mm. Bagi kami waktu itu mencari pelajaran atau ilmu tentang kewirausahaan masih agak sulit, Ibu. Masih agak sulit. Memang belajar mandiri Ya, sepertinya. masih terbatas waktu Ya, itu. learning Belum by lagi doing. dengan sekarang perkembangan teknologi yang cukup pesat sekali. Mm-mm, Jadi kalau saya bisa menceritakan sedikit, kami rata-rata yang di Solo Rajo ini, mm-mm. kalau di kampus itu kan ada BP nih atau Ya, angkatan. ya, ya, benar. Rata-rata angkatan 2004 semuanya. Masih Ya. muda itu angkatan 2004. Kalau dibilang muda, ternyata kalau udah main ke kampus sudah dipanggil bukan abang lagi, Bu. Ya, Sudah bapak atau panggil om. bapak atau om ya. Nah, buktinya sekarang saya masih manggilnya udah kan. Siap, siap, siap. Berarti masih muda, masih Iya. belum menginjak kepala 4. Ya. Belum ya. Kalau bahasa Minangnya mungkin mudo terlampau, Muda terlampau. tua alun. Bener, bener ya dah. Nah, jadi tuh tadi dikatakan nih belajar learning by doing, belajar sendiri. Nah, alhamdulillah juga kalau sekarang ada kesempatan sepertinya, Betul. ada peluang. Memang sudah ada bidang ilmu yang nantinya akan memastikan pendampingan dari mereka-mereka yang memang pengen berbisnis Ya, dengan program studi kita contohkan nih di Universitas PGRI Sumatera Barat ada program studi kewirausahaan. ya, Nah, jadi mungkin masyarakat udah nih di ya. air dingin yang memang pengen nanti bareng akan kembali seperti udah ke nagarinya membangun, perlu nih udah fasilitasi SDM-nya. Betul sekali. Nah, ayo dong diajak masyarakat air dinginnya Ya, buat gabung di program studi kewirausahaan ya. Nah, betul sekali. betul sekali ya. Nah, itu dia. Jadi, tadi dikatakan ini saya mau tanya dulu nih, panggilan jiwa. Panggilan jiwa buat balik ke kampung, membesarkan kampung halaman, mendampingi dan membina 890 petani. Ya, Kalau petani saya membayangkannya itu adalah kaum yang memang sudah mature ya, sudah maksudnya apa ya, sudah mapan lah secara emosionalnya. Maksudnya juga sudah rata-rata itu kalau secara umur udah sekian ratanya ya 40. Nah, bagaimana kesulitannya?
kadang-kadang kan ada gini nih dah, pakai ngajar-ngajarin yang beda, ambo kayak Ya, gini juga nya, jadi juga kopinya kemarin ya, gitu. Nah, betul, betul. gimana halangannya, hantangannya? Waduh, kalau bercerita susahnya itu ketika di awal Iya. sebenarnya, Bu. Mm-mm. Di awal-awal itu memang banyak halangan rintangan karena Mm-mm. memang dari segi komposisi Mm-mm. masyarakat atau petani yang ada di daerah wilayah kerja kami ini Mm-mm. memang tidak merata. Iya. Mm-mm. Bahkan beberapa kebun, beberapa tempat tinggal pun jauh di atas bukit-bukit yang Iya. susah dilalui dengan kendaraan bermotor. Mm-mm. Di awal-awal sama seperti Ibu sampaikan tadi, Mm-mm. ada juga yang mengatakan kalian baru lahir kemarin, Ya, kok udah pastinya, ngajarin kami ya. pastinya gitu ya. Itu memang jadi kendala kita. Mm-mm. Sampai saat sekarang pun kendala-kendala teknis di lapangan, laporan dari kawan-kawan agronomis Mm-mm. memang cukup banyak hal yang seperti tadi. Mm-mm. Namun kita juga mengajak masyarakat ini dengan memperlihatkan ketika ini dikerjakan begini, hasilnya begini. Asalnya lebih baik. Ya, salah satu tujuan kami sebenarnya mendirikan ekowisata ini adalah Mm-mm. sebenarnya Bu, membuat satu kawasan menjadi pilot project percontohan. Oke. Baik itu misalkan masyarakat sekitar yang mau main ke sana, Mm-mm. bisa juga melihat seperti Mm-mm. apa perkembangan ke depannya yang akan kita bangun. Mm-mm. Karena kita melihat selama ini cara budidaya tanaman kopi secara konvensional itu tingkat produktivitasnya kurang bagus, Oke. Mm-mm. kurang baik, Mm-mm. apakah itu dari segi varietas tanamannya, jumlah Mm-mm. produksinya juga. Jadi Mm-mm. kedepannya memang kita berharap banyak hal yang bisa kita kerjakan di ekowisata tadi. Oke. Ah, Artinya gini ya, artinya memang benar-benar kasih bukti nyata, ya, kasih bukti ya, nyata kepada Bapak Ibu petani air betul, dingin betul, perubahan yang dilakukan. ya, Nah, dengan ekowisata memperlihatkan kepada masyarakat sekitar bahwasanya kita udah open nih. betul, betul. Ya, kita sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat dari luar air Luar dingin, maupun dari air dingin sendiri. dari diri sendiri. Artinya memang sekarang petaninya sudah merasakan berbagai perubahan-perubahan tersebut. Nah, akhirnya mau bergabung, Betul, diajak ya, serta ya. diajak serta. Karena saya mikirnya tadi 890 petani, 890 kepala dengan 890 ide, mindset dan Ya, yang ini berbeda-beda. berbeda-beda Waduh, pastinya. Apalagi yang menggerakkan itu adalah kaum muda. muda. Ya, Ya, benar ya. Jadi tadi ini intinya adalah perlihatkan nyatanya kinerjanya seperti apa, hasilnya seperti apa, sehingga nanti yang akan diajak itu bisa menerima. betul. Oke. Ya, Nah, lalu di sini saya lihat nih menyatukan ide tadi udah nih ya. Nah, well done kita Solo Rajo. Kita udah ngomong banyak, tapi kayaknya masih ada nih dari penonton kita yang belum tahu di mana, apa, ngobrol berdua aja, mereka pikirannya udah melayang kemana-mana. Nah, coba kita putar dulu videonya, video dari Solo Rajo dengan 5 unit usaha yang ada. Coba deh, nih, check it. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita lagi berada di Ekowisata Bukit Tabu, bertempat di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Pemanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Di sini kita bisa melihat aktivitas pembibitan kopi, budidaya kopi, dan bisa kita panen kopi langsung di kebunnya. Di sini kita bisa mendapatkan fasilitas glamping. Ini ada beberapa fasilitas. Yang pertama, glamping untuk 6 orang. Ini adalah bentuknya. Nah, nanti teman-teman jika datang ke sini, jika akan menginap, akan diberikan fasilitas tidur, kasur, selimut, bantal, dan lengkap dan sudah komplit, tinggal bawa badan saja. Nah, di sini harga dari unit glamping 6 orang ini yaitu 450.000 per malam. Di sini kita bisa melihat, wah, syahdu sekali dengan suasana hujan, menikmati keindahan pedesaan. Selain glamping, di sini juga terdapat kendaraan ATV. Seperti yang bisa kita lihat, ya itulah para pengunjung yang lagi memainkan ATV. Untuk pemakaian ATV ini
bisa kita peroleh dengan mengeluarkan kocek sebesar 100.000 untuk per jamnya, 50.000 untuk setengah jam, dan 35.000 untuk seperempat jam atau 15 menit. Di sini juga terdapat coffee shop. Coffee shop ini real kopi hasil olahan dari Solok Rajo. Nah, selain kopi, kita bisa mendapatkan fasilitas dapur, itu juga kentang goreng dan berbagai olahan di sini seperti megalodo dan semacamnya. Selain itu, basecamp terintegrasi juga mengizinkan para masyarakat yang ingin bergabung ke dalam wahana ekowisata untuk mendirikan tempat usahanya. Seperti ini yang sudah berada di sini, yaitu Basora atau Bakso Solok Rajo. Koperasi Solok Rajo ini sudah berdiri sejak tahun 2011. Nah, coffee shop dan ekowisata ini baru berdiri sekitar 4 bulan, tapi sudah viral dan banyak pengunjung dari luar provinsi Sumatera Barat. Di sini terdapat deep view yang melihatkan keindahan Nagari Aye Dingin, dan kita bisa melihat aktivitas pertanian penduduk. Nah, itu adalah salah satu spot foto yang sangat instagramable di daerah ekowisata Solok Rajo ini. Ekowisata Bukit Tabuh memiliki fasilitas yang lengkap, WC yang bersih, dan wahana bermain dan rekreasi yang sangat luar biasa untuk keluarga. Di ekowisata Bukit Tabuh ini, selain dapat menikmati kopi dan berrekreasi bersama keluarga, kita bisa mendapatkan edukasi kopi. Seperti ini, itu merupakan ruangan roasting. Ruang roasting itu merupakan salah satu proses pasca panen kopi yang akan diolah menjadi seseduhan kopi di cafe shop Kopi Solok Rajo ini. Dengan nama cafe shop di sini adalah Tesora, atau bisa diartikan teras Solok Rajo. Mari kita menyapa pengunjung di sini ya. Nah, beliau merupakan pengunjung coffee shop di sini. Halo Pak. Halo. Ya, beliau merupakan pengunjung di sini, dan beliau merupakan salah satu bapak pendiri tenan di sini juga. Itu ada bapak yang lagi rapat, ada teman kita yang lagi kuliah online, ada head Tesora Roastery. Halo Bang. Halo. Ya. Di sini sangat rekomendasi sekali buat membuat video klip lagu ya. Pemandangannya sangat asri dan sangat cocok untuk dilakukan proses photoshoot maupun membuat video klip. Itu teman kita yang lagi bermain TV. Di sini terdapat juga musola untuk kita beribadah. Sangat sakral rasanya di sini ya, sangat tenang. Mungkin untuk vlog kali ini itu yang bisa kami sampaikan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini saya coba baca tagline-nya, kopi untuk rakyat dan bumi. Iya. Nah, kenapa sih harus tagline itu gitu? Nah, Ya, kenapa, apa sih yang melatar belakangi kopi untuk rakyat dan bumi ini? ya, Gimana tuh dah? filosofinya Filosofinya. sederhana sebenarnya, Bu. Mm-mm. Seperti di awal kami ceritakan tadi. Jadi teman-teman yang bangun Solok Rajo, generasi 1, generasi 2, generasi 3, Mm-mm. kita melihat sebenarnya apapun yang akan kita usahakan dari dua faktor tadi itu tidak bisa kita tinggalkan. Iya. Bagaimana kebermanfaatan kita buat masyarakat sekitar, Mm-mm. bagaimana dengan melakukan unit-unit atau kerja di dalamnya tidak mengganggu alam jadinya. Alam tetap lestari, Mm-mm. kawasan hutan tetap kita jaga,
dia masih tetap bisa menghasilkan dari sisi Oke. ekonominya, bisa tetap menghasilkan, masyarakat pun jadinya terbantu jadinya. Oke, Nah, oke. jadi kita melihat kawasan, kalau di tempat kami ini kan dia berdekatan dengan hutan juga nih Bu. Mm-mm. Nah, jadi bagaimana kita melihatnya kawasan hutan tadi atau kawasan-kawasan buat penanaman kopi tadi bukan justru akan merusak lingkungan yang ada, tapi bisa mempercantik lagi atau memperbagus lagi kawasan yang ada di sana Oke, jadinya. tanpa mengurangi Tanpa ya, tanpa mengurangi. mengurangi. Saat ini mungkin Bu sedikit pengantar juga. Mm-mm. Di tempat kami itu memang banyak kawasan hutan lindung. Oke. Tapi Mm-mm. kawasan hutan lindung ini sudah banyak yang terdegradasi. Terdegradasi ini disebabkan karena dulunya Mm-mm. ketika Markis Amanez itu sedang booming, Mm-mm. banyak lahan hutan-hutan itu ditebang, dijadikan perkebunan markisah. Saat ini ketika markisah susah hidupnya lagi, Ya. banyak yang ditinggalkan. Nah, itu Mm. berada di lereng-lereng yang agak curam, yang kemungkinan untuk erosi, kemungkinan untuk longsor, ketika hari hujan, banjir bandang, itu lebih tinggi. Jadi Tapi dengan kita menanam kopi, pola kopinya agroforestry, kopi ini dia butuh naungan. Dia harus ditanami pohon. Jadi ketika ada kopi, ketika ada pohon, setidaknya itu akan lebih membantu. ya lebih membantu jadinya. Jadi lahan-lahan yang tadinya pasif pasca markisah Ya, itu ditanami lagi sama pelindung ya. pelindung pohon Pelindung naungan. pohon naungan namanya Ya. ya. Oke, benar-benar berarti ini ya menjaga lingkungan sekali. Kalau kita ngobrol dari tadi nih dah, sepertinya ini konsep yang udah usung ini lebih ke arah socialpreneurship. Betul sekali. Benar ya, Dah ya. Iya. Nah, jadi socialpreneurship memang benar-benar konsepnya seperti yang adik-adik pelajari, kita tidak hanya sejahtera sendiri, Betul. namun juga ayo bareng-bareng dengan masyarakat sekitar. Betul Emang sekali. ini benar-benar program yang baik kita usung. Iya. Artinya jangan maruk sendiri, Betul sekali. karena kalaupun maruk sendiri dia nggak akan efektif juga, Ya, nggak akan tercapai juga. betul. Seberapa sih kekuatan tangan hero dari satu orang ya Orang, ya. dibandingkan dengan dari satu kelompok. Betul. Nah, ini nih Doa yang mendoakannya pun lebih rame banyak jadinya ya, Bu, lebih ya. rame ya, benar-benar. Pergerakannya pun lebih banyak yang mensupport karena yang pertama dari doa-doa Iya, yang benar. terlibat di dalamnya, Mm-mm. dari berbagai macam pihak pun ada saja jalan keluarnya Iya, setiap ada masalah benar-benar. jadinya. Karena memang di sana banyak yang menggantungkan Ya, betul kesejahteraannya sekali. ya. Ya. Nah, benar. Nah, itu nih yang mesti ada dia pelajari. Jadi jangan maruk sendiri. Berbisnis tidak bisa jalan dengan sendirinya. Networking dan kerjasama dengan berbagai pihak itu sangat dibutuhkan. Nah, jika memang udah berasa pintar nih, mentang-mentang sudah jadi mahasiswa atau alumni, nantinya berasa yang maha katanya. Iya. Nah, jangan nyombong. Artinya memang benar-benar balik lagi ke nagarinya, membangun lagi nagarinya, membangun lagi desanya bareng-bareng dengan masyarakat sekitar. Nah, seperti yang sudah dilakukan sama Uda Teku ini, emang jejak tangkapnya memang benar-benar bisa kita ini ya contoh. Nah, ini merujuk ke sana, saya coba lihat ini mungkin jawabannya sudah ketahuan sih ya. Ini kenapa dia dengan lahan yang seluas ini, dengan bisnis yang tadinya sudah dari satu kopi sudah berkembang ke ekowisata, lalu juga sudah berkembang ininya ke produk-produk lain, jasa-jasa lainnya, turunan lainnya. Nah, ada penyesalan enggak ini badan usahanya berbentuk koperasi? Tidak ya. Justru kami memilih berbadan usaha koperasi menjadi yang pilihan yang tepat menurut sudah kami benar. sampai sekarang. Ya, sudah benar Karena ya. dia bisa memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk kita tumbuh jadinya. Ya, dari anggota untuk anggotanya kembali, balik ke anggotanya kembali. Ya, ini berbeda dengan bentuk-bentuk badan usaha seperti CV dan PT. Ya. Tapi koperasi memang benar-benar sudah pilihan yang sangat pas. Sangat pas, artinya sesuai dengan konsep socialpreneur yang tadi, bersejahtera bersama. Betul sekali. Oke. Nah, kita lihat lagi ini tadi direct petani dengan 5 bidang usaha. Saya mau share, tapi kayaknya takut tim krunya berasa di apa sih, dikerjain. Kayaknya jangan deh, kasihan. Nah, produknya itu ada 5. Produknya ada 5 ya. Yang benar-benar inti itu adalah kebun kopi. Nah, lanjut ke pembibitan, ada Rajo Project. Rajo Project ini apa nih dah?
Radio Project ini satu divisi, kalau kami menyebutnya itu mesin pencari uang, Bu. Oke. Ya, jadi unit usaha yang melakukan pembelian kopi, pengolahan kopi, dan pengiriman kopi. Artinya beli dari petani, Beli dari petani, kita bantu prosesnya. ya, kita proses, kita packing, standarisasi, kita kirimkan ke pembeli-pembeli kita yang dalam negeri maupun luar negeri. Oke, sampai dikemas cantik ya. Sampai dikemas Pengemasannya cantik. ya, pengemasannya juga cantik dan menarik, sudah dilengkapi dengan berbagai izin berarti Betul ya. sekali. Nah, lalu juga ada agronomis, apalagi nih, Dan? Ya, agronomis ini tim yang setiap harinya bertemu dengan petani, Bu. Jadi tim inilah yang menjadi ujung tombak bagaimana membina, mengajak kawan-kawan atau mitra kita di petani tadi, pengolahan tanaman kopinya, standar panennya, standar pemupukannya. Jadi sebenarnya tempat curhat lah. Oke. Tempat curhat dari bapak-bapak, ibu-ibu kita petani. di petani. Tim agronomi inilah yang menemui dan menerima masukan-masukan dari mereka, dan kita juga memberikan masukan-masukan terkait budidaya ke bapak ibu yang tadi. Oke, berarti ini lebih ke pendampingan Lebih ya. ke pendampingan. Lebih ke pendampingan, bagaimana gundah gulananya. Ya, gundah gulananya. Gundah gulananya para bapak ibu petani. Kalau tadi dibilang melakukan diferensiasi, ternyata setelah dilakukan tentunya pastinya akan ketemu hambatan lagi di lapangan. Ya, pasti. Pastinya akan ketemu hambatan lagi. Namun bagaimana meminimalisir atau menyelesaikan hambatan tersebut. Nah, ini timnya di mana agronomis ya, keren nih. Nah, kalau yang terakhir ini saya kayaknya yang paling suka nih, kayak nggak perlu diulas, sepertinya semua pada tahu. Tesora dan ekowisata. Ya. Nah, tadi yang videonya yang kita ini ada, betul, ya, yang kita putar. Nah, kalau kami sebenarnya gini, Bu, melihat divisi yang terakhir ini, munculnya sebenarnya sudah lama kita rencanakan. Tapi Tuhan mungkin mengatakan momentumnya belum tepat di waktu yang sebelumnya. Ketika COVID datang, industri kopi juga terganggu dengan tidak bisanya kita melakukan pengiriman penjualan ke luar negeri, tidak bisa kita melakukan penjualan di dalam negeri. Banyak kafe yang tutup karena ada beberapa kebijakan supaya tidak kumpul di tempat yang keramaian. Waktu itu teman-teman di Padang dari kafe, wah pusing nih di Padang, kita mau camping dong. Campingnya ke kebun kopi. Kebetulan kebun kopi kami itu ada satu pondok. Di pondok itu ada kamar mandi dan ada listrik. Beliau menyampaikan ke kami persiapkanlah lokasi. Kita dandanin sedikit, jadi tidak kita biarkan seperti ala kayak barak nggak kayak barak. Kita kasih lampu buat penerangan buat malam biar lebih cantik. Ternyata pas di foto kok bagus kan gitu. Kita coba posting, ternyata ada yang nanya lagi, Bang, itu bisa nggak buat kami camping di sana? Oh bisa, kami bilang, tapi dengan kondisi yang sekarang seperti ini. Kebetulan masih teman-teman juga. Yaudah, datang lagi rombongan kedua, camping lagi di sana. Setelah itu muncullah ide, dan muncul idenya ini, Tuhan pun memberikan jalan. Kita bertemu dengan dinas kehutanan waktu itu, dengan KPHL Solo. KPHL Solo ini ada juga program buat men-trigger atau sedikit membantu kita dari sisi beberapa alat ATV dan tenda waktu itu. Ditantanglah oleh kepala KPHL Solo waktu itu, berani nggak kalian? Berani dong Pak, apalagi ini udah jelas nih, bahkan kami pun sudah punya cita-cita, sudah ada cita-cita juga yang lama. Kita kerjakan itu dalam waktu 2 bulan. Kita kerjakan dalam waktu 2 bulan, kita bangun medianya, kita bangun masanya. Alhamdulillah setelah Lebaran tahun kemarin langsung booming jadinya. Artinya tidak sengaja ini ada awalnya. Awalnya tanpa disengaja. Kalau momen untuk membukanya, momen untuk membukanya tanpa disengaja. Artinya ini kalau teman-teman ingat lagi topik kita di kelas, ada yang namanya analisis SWOT nih dah. Ya betul sekali. Analisis SWOT itu ada peluang dan ancaman secara eksternal. Betul sekali. Peluang dan ancaman secara eksternal yang memang kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali mengikuti, menerima atau memikirkannya. Kalau secara internal kekuatan, nah itu kita bisa manajemen. Nah eksternalnya ini kemarin COVID ya, Daya? COVID ini memang benar-benar luar biasa. COVID. Jadi COVID ini ternyata
udah nangkapnya nggak, bukan ancaman. Betul sekali. Nah, dari kemarin-kemarin kita tahunya, aduh, pada pusing karena COVID, stay at Ya, home dan segala ya. macam. Ini kita tangkapnya sebagai ancaman, Mm-mm. tapi ternyata udah tangkapnya lebih kepada Jadi peluang, peluang jadi jadinya. peluang. Nah, Karena itu. kita melihatnya begini ternyata Bu, Mm-mm. setelah kita lihat orang malas main ke tempat ruangan tertutup, Iya, bangunan-bangunan tertutup benar. agak malas. Mm-mm. Ketika ke alam, Mm-mm. areanya terbatas, tidak Iya. begitu ramai atau Mm-mm. kerumunan, Mm-mm. justru banyak orang tertarik jadinya. Iya, Nah, benar. hingga saat ini pun ketika COVID sudah agak mulai melandai, Mm-mm. justru tren yang seperti ini tambah rame Tambah, jadinya. iya, jadi kebiasaan Jadi dia. kebiasaan baru Jadi jadinya. kebiasaan baru. Yang benar-benar jadi kebiasaan pasca COVID, ternyata nongkrong bareng-bareng ngobrol yang tadinya sudah terkarantina lama, Iya, jadi ini ya, jadi ya, lifestyle. jadi lifestyle Jadi jadinya. lifestyle. Nah, Mm, nongkrong tentunya nggak akan mudeng sendiri ya. betul sekali. Pastinya akan ada ditemani dengan sajian-sajian. Nah, udah pas banget nih nengoknya, ambilnya sajian kopi. Habis itu mulaikah dengan berbagai produk-produk makanan pendamping? Ya, Sudah sudah mulai. ada ya. Jadi kami melihat juga pendapatan di sana kita harus ditopang dengan beberapa varian-varian tertentu, termasuk minuman, Mm-mm. makanan, juga aktivitas sebenarnya, Bu. Iya, Jadi di awal kita coba cari riset-riset apa-apa saja yang bisa kita Mm-mm. kembangkan dan yang tidak terlalu merepotkan kita juga. Dalam Iya. artian kata dari sisi penyiapan, Penyiapannya. karena infrastrukturnya ini belum siap nih. Ya, Dari sisi permodalan pun kalau kita bangun infrastruktur yang langsung bagus tentu akan memberatkan juga dari sisi koperasinya. iya benar. Jadi kita carilah, kita riset kecil-kecilan. Kebetulan ada tim kreatif kita, Putri namanya, dia mencari ide-ide yang terbaru buat melakukan itu. Jadi ada beberapa hal yang kita kerjakan, yang kita buat. Mungkin bahan bakunya sederhana, tapi ketika dikemas, disajikan dengan yang berbeda, jadinya jadi menarik jadinya. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih dah, bahan-bahan atau konten-konten lokal, produk-produk konten lokal yang memang mensupport ini apa aja nih di sana daerahnya? Kentang kah atau apa? Ada yang menarik sebenarnya, apa Ibu. Itu dah? Di tempat kami itu kan dingin. Nah, karena dingin ini kan enak makannya agak pedas-pedas. Iya, yang pedas, Ya, yang panas. Yang panas. Ada kita namanya mie galodo. Mie galodo. Itu buat makanan cepat sajinya. Mie galodo ini mie biasa sebenarnya, tapi ketika kita kasih racikan bumbu yang spesial, dimakan di waktu yang spesial dengan suhu yang spesial, jadinya spesial ya. Kayak berasa di sini aja udah dingin, padahal nih aslinya cuma 16. Apalagi gimana lah rasanya di tempat udah yang suhunya 10 derajat ya. Kalau malam hari. Kalau malam hari 10 derajat. Berarti saya mesti prepare nanti bawa jaketnya 2. Betul sekali. Jaket, sarung tangan plus kaos kaki sepertinya ya. Betul sekali. Nah, ada juga makanan yang menjadi otentik di sana, itu ada namanya sambalado kambui. Sambalado kambui, apalagi itu dah? Sambalado kambui ini terbuat dari cabai. Cabainya itu seperti paprika, tapi ukurannya lebih kecil. Tumbuhnya hanya di dataran tinggi. Itu lebih pedas? Dia lebih pedas, tapi ketika diolah oleh ibu-ibu atau nenek-nenek kami di nagari kami ini, dia tidak terasa pedas. Tapi ketika kita makan, dia lebih syahdu jadinya. Apalagi dicampur dengan nasi panas sama jengkol. Wah, kayaknya kru tuh udah pada ngiler tuh kalau jengkol. Jengkol dicampur dengan sedikit ikan asin. Waduh, itu kalau bahasa Minangnya mintu lewat sih nggak nampak. Iya benar. Nggak tasapo. Ya. Nah, jadi itu produknya ya, dah. Jadi kayak misalnya kayak Solo ini Alahan Panjang ya, dah. Alahan Panjang. Daerah untuk sayurannya gimana? Ada juga, Bu. Ada. Itu sudah berhasil kah udah untuk mengajak serta belum. Kalau cita-cita selanjutnya. Jadi target kita di kawasan yang ada 12 hektar tadi, semua yang ada di sana kita libatkan dengan porsi masing-masing, dengan keahlian masing-masing. Ada juga nanti itu, Bu, satu lagi yang potensi yang sudah dikukuhkan, namanya dadiah, ampiang dadiah. Susu susu kerbau yang difermentasikan. Itu menjadi salah satu daya tarik juga kalau kami melihatnya. Memang kawasannya nanti akan bertahap, setiap waktu akan kita upgrade terus, kita bangun terus. Jadi mudah-mudahan beberapa
tahun ke depan dia akan menjadi kawasan terintegrasi yang cukup Oke, alhamdulillah. syahdu lah Yes, jadinya ya. komplit lah ya. Komplit ya. Komplit bener. Kita tinggal tunggu info dari Uda Tengku. Bu, udah komplit nih. Ayo kesini kapan? Tapi yang menariknya justru gini Bu, kalau By dari proses kan ya? ya by By proses. proses. Ada pengunjung kami itu bahkan sudah ada yang 6 kali ke sana. Oke. 6 kali. Jadi beliau ini membuat ritmenya 3 bulan per 3 bulan. Oh, oke. Jadi per Per 3 3 bulan beliau datang, hah, wah udah ada yang baru nih. Nah, Iya. ada lagi nih, Jadi ada lagi. berasa. Jadi berasa. Berasa. Ya, karena kita memang target market kita di sana paling besar itu bisa dikatakan 85% itu adalah target marketnya keluarga. Keluarga, family. Family. Karena memang di sana kita membuat satu kawasan bagaimana ketika ada yang bawa anak, ada anak-anak bisa bermain dan sambil belajar di sana. Jadi oke. mengenal alam lebih jauh lagi. Lebih dekat ya. Yang bapak-bapaknya bisa sambil ngopi di coffee shop. Iya, bareng-bareng sama yang cowok lainnya ya, ya, bapak-bapak yang lain. anak-anaknya bisa main. Nah, seperti itu. Complicated banget ya. Berarti ibu-ibunya sambil ngerumpi malam, bapak-bapaknya juga ngerumpi. Ya, malamnya pun sebenarnya sambil barbekyuan itu, Bu. Barbecue ada ya? Ya, ada kita sediakan karena kalau camping ini syaratnya kan biasanya ada 3 nih. Ya. Ada tendanya, ada bakar-bakar Ada malam bakar-bakarnya, harinya, ada api unggunnya Ada juga. pinggirnya. Ya, Kalau nggak terpenuhi yang 3 ini kurang syahdu. kurang tadi. syahdu Kurang ya. syahdu. Nah, itu dia. Nah, jadi saya makin penasaran nih kayaknya karena memang jujur saya belum pernah ketemu sama Uda, ini pertama kali di sini. Baik, Kayaknya nanti pertemuan keduanya dengan kru kita di lokasi. boleh Nah, bawa langsung keluarga masing-masing. langsung bawa keluarga masing-masing. Ini kalau Oke. bawa keluarga masing-masing ada berapa keluarga nih ramai kita nih. Cukup nggak tuh dah kalau kita Cukup, rame-rame gitu? Kayak cukup. mungkin nanti akan ada 7 atau 8 keluarga seperti yang Cukup. dikumpul. Karena memang saat ini tenda kita akan kita upgrade menjadi 11 11 buah tenda. 11 jadinya. tenda ya. Oke, berarti krunya mesti bawa keluarga masing-masing karena jangan khawatir, cukup katanya ya. Nah, lalu nih tadi kita bicara terkait dengan ekowisatanya, terkait dengan digitalnya. Apa nih yang udah lakukan nge-brandingnya? Dengan saya lihat tadi di 2014 pendapatannya ke 2000 saya lihat dulu nih, kayak salah tahun nanti. Yang saya lihat itu 2017 ya, 2017. Nah, itu ke 2018 terjadi 3 kali peningkatan Betul, profit. Ya, sebenarnya kita memanfaatkan yang pertama itu yang sekarang lagi hits nih Bu, media sosial. Media sosial. Karena media sosial ini low cost high impact. Yap, benar. Ya. Semua orang pasti bisa menjadi konten kreator, menyampaikan informasi-informasi yang ada di dalamnya. Dari sisi membangun branding kopi, kita juga mengikutkan produk-produk kita ini di beberapa event, termasuk salah satunya di luar negeri itu Ibu, di tahun 2016, 2017, 2019. Itu juga dibantu oleh kawan-kawan kita yang ada di Kota Padang dan di Jakarta waktu itu. Walaupun kami belum sampai ke sana, kami ini pengurus maksudnya, belum sampai ke luar negeri, ke Australianya. Ketika kita kirim produk kopi ini kita ke sana, ternyata dapat apresiasi dari event tersebut ya, Melbourne ya, Melbourne, MICE, ya, Melbourne International Coffee Expo. Betul sekali. Benar. Dan ini memang benar-benar dapat posisi nih. Ya, bronze, Apa nih silver, bronze, silver. ya. Jadi dapat penghargaan kita di bidang kategori apa nih? Kategori pour over kalau saya tidak salah itu Bu. Jadi seduh manual dan ada juga terakhir itu ada yang blend. Yang blend kita ada juga dapat. Di sanalah sebenarnya mulai kawan-kawan di dunia kopi ini mulai tertarik. Wah, ini Solo nih siapa ini? Baru-baru nongol kok udah mulai nyari. Solonya nih bagian mananya Indonesia kan gitu. Karena kan jarang didengar. Nah, alhamdulillah setelah event-event seperti ini yang dibantu oleh kawan-kawan seperti Kopi Tanah Merah di Jakarta. Kalau di Padang itu ada, kalau sekarang namanya Rimbun Coffee yang ada di Padang, itu kawan-kawan. Kalau dulu namanya saya lupa namanya. Banyak dibantu lah oleh teman-teman ini. Jadi balik ke cerita awal tadi, networking tadi. Ya. Jangan maruk. Jangan maruk dan jangan berasa jadi superhero sendiri. Tangannya cuma 2 gitu ya. Tangannya cuma 2. Ini benar-benar luar biasa. Melbourne International Coffee ini ada berbagai macam award ya yang dimenangkan. Terus yang keduanya juga kita sering membuat satu lini masa yang di sana kita sampaikan informasi-informasi, termasuk juga
salah satu pengembangan ekowisata, kita sampaikan juga informasinya di Instagram kami. Bagi yang belum follow Instagramnya, Ya, jangan lupa follow follow Instagram Solo Instagram ya, Rajo. Solo Rajo. Gampang nyarinya. Gampang nyari. Tulisannya juga nggak berbelit-belit kok. Solo Rajo ya. Nah, ini dia sertifikasi SDM juga sudah oke, Arabica Grader. Saya nggak salah nih kan, Q Ya, Arabica Q Grader. Arabica Grader. Q bacanya ya, Iya. Q Arabica Grader. Nah, ini emang lalu terakhir nih ada berbagai macam mitra ya. Ya, Tadi juga sudah disinggung, tapi ini saya lihatnya banyak banget nih mitranya, mulai dari Alhamdulillah. dinas ya Ya, kan ya, mulai dari dinas untuk sepertinya support betul. kebijakan ini ya. Betul sekali. Nah, lalu juga ada berbagai lembaga keuangan. Betul Nah, sekali. lembaga keuangan ini untuk permodalan kah ke petaninya atau ke koperasinya kali ya? Kedua-duanya, Bu. Kedua-duanya ya. Kalau Nah, di situ ada yang paling banyak mensupport untuk lembaga itu Bank Indonesia cabang Bank Sumatera Indonesia. Barat, Bu, ya. Karena kami pun sebenarnya melihat seperti ini. Ini mungkin bagi kawan-kawan setelah tamat kuliah nanti, saat ini banyak lembaga-lembaga pemerintah yang membuat program-program buat pengembangan wirausaha. Ya, benar. Jadi banyak program-program trigger atau program-program yang memandu kita di wirausaha untuk pengembangan usaha ke depannya. Apakah itu nanti dilibatkan dalam hal pameran, untuk pemasaran, ada juga pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan keilmuan yang lain gitu. Kalau kami di Solo Rajo sendiri, yang paling gentol atau yang paling terus mensupport kita itu di selain dari dinas terkait, ada juga seperti Bank Indonesia. Bank itu, Bu. Indonesia ini ya. Bank Indonesia. Bank Indonesia ini biasanya dengan program wirausaha mandiri ya. Betul sekali. Dengan program wirausaha nih biasanya. Nah, lalu juga ada lembaga riset. Ini Ada, pasti ya. nggak akan lepas ya. Betul Research sekali. and Development ini pasti nggak akan lepas. Bagaimana membuat different, bagaimana pengembangan. Ini pastinya nantinya hasil dari lembaga-lembaga penelitian dan penerapan. Betul. Nah, ada Mentor jatuhnya. mentor Iya, jatuhnya, kita harus benar. punya mentor. Bener, Iya. bener itu tadi networking, lagi-lagi networking tadi, Betul, memang betul. networking menghantarkan kita ternyata ke kesuksesan. Nah, itu intinya ternyata dari belajar dari pengalamannya udah Tengku Firmansyah dengan Coffee Solo Rajonya, Ya, yang tadinya satu value dari produk menjadi beberapa value, baik produk maupun jasa. betul. Kata kuncinya itu adalah networking. Bentuklah socialpreneur-nya. Ya. Jangan pinter sendiri. Nah, jangan pinter sendiri, jalin kerjasama dengan berbagai pihak, karena masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Betul sekali. Bagaimana menyatukan kelebihan tersebut, Ya, dan bagaimana menutupi berbagai kekurangan dari tim yang ada. betul. Nah, tidak terasa ini sudah jam 11.27 menit. Aduh. Sudah dibatasi oleh waktu kita. Iya. Terakhir nih, kita mau ngobrolin terakhir untuk brand awareness, value proposition yang sudah tercapai. Tadi kita sudah bergerak mendekati sosial media dengan Instagramnya. Nah, sekarang kami mengundang Uda di sini. Izinkan kami juga bisa turut serta dalam kerjasama yang sudah rancang, dalam networking yang sudah rancang. Kira-kira apa nih bentuk kerjasama yang mungkin kita bisa lakoni ke Solo Rajo dengan berbagai mahasiswa-mahasiswa yang tadinya sepertinya sudah nonton. Kami bisa apa nih? Mungkin kalau ke depannya, kalau bagi kami yang dari universitas, bagi kami yang memang sudah punya mata kuliah kewirausahaan, apalagi sudah ada program studi bisnis dan program studi kewirausahaan di sini, mungkin kami nanti akan mengajukan file study dalam bentuk sekolah bisnis ke tempat Uda ya. Boleh. Nah, selain ini kira-kira apa yang bisa Uda tawarkan? Ya. Apa bentuknya nih? Saya juga ada mendengar kemarin dari Kementerian pendidikan ya. Ada juga semacam kampus merdeka dan magang bersertifikat. Benar. Ini sebenarnya cukup bagus ini, Bu, bisa kita kerjakan atau kita buat kerjasamanya atau kita kolaborasikan bersama-sama. Karena dari sisi kampus atau teman-teman nanti yang tamat kuliah, tentu mereka butuh test drive-nya di mana. Iya, benar. Kami pun juga butuh ada talent-talent baru yang memberikan masukan-masukan ide baru, atau ada ide baru yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Karena
terkadang walaupun dari sisi umur kita belum terlalu tua, tapi update ide-ide ini harus kita butuhkan, harus kita cari Iya, terus. nggak kerasa kadang-kadang ada bidang yang memang benar-benar dikuasai sama mahasiswa. Betul sekali. Kitanya nggak tahu apa-apa di situ. Betul, betul. Benar. Bahkan nanti itu bisa menjadi opportunity bagi Opportunity bagi kawan-kawan kita. jadinya. Kalau memang cocok, ayo kita bangun bersama-sama, kita kerjakan proyeknya bersama-sama. Bisa jadi nanti dia menjadi satu unit usaha yang baru yang ada di koperasi jadinya. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan. Iya. Karena kami di Koperasi Solo Rajo sebenarnya, Bu, kita mengajak, memanggil siapapun itu adik-adik yang muda-muda punya potensi, punya ide-ide usaha atau ide bisnis yang bisa kita sinkronkan dengan kami di koperasi, ayo kita jalankan. Oke, nah jadi tuh dah Kementerian Pendidikan Kemdikbud punya program yang namanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Mereka itu punya berbagai program, diantaranya yang bisa kita kolaborasikan nanti. Betul. Bentuknya itu adalah holistik desa. Holistik desa. Jadi ini programnya dia tidak menunggu mahasiswa ini selesai. Oke. Ya, dia nggak menunggu mahasiswa ini sarjana, Oke. tapi memang benar-benar di dalam masa studinya dah. Oke. Nah, jadi dalam masa studinya dia bisa mengajukan program ini, nanti 1 semester dia di desa tersebut. Wah, keren itu, Bu. Keren ya. Ya. 1 semester dia berada di desa tersebut. Nanti jangan takut, selama 1 semester dia nggak kuliah, itu berbagai macam mata kuliah yang memang linier dengan programnya akan dikonversi dah. Mantap. Nah, jadi nanti silahkan dikerjakan di desanya, akan ada supervisornya berarti dari UDA dan tim, dan akan juga ada nanti dosen pendampingnya dari kita dari kampus. Gitu bentuknya. Jadi ada bentuknya, programnya itu adalah hibah desa. Hibah desa. Dan alhamdulillah nih tahun kemarin kampus kita berhasil menang program ini dengan label programnya itu adalah PHP 2D. Jadi tim-tim mahasiswa ini dibentuk dalam satu tim, dia tidak boleh homogen. Nah, berasal dari berbagai macam program studi. Ayo sana, turun ke lapangan, adopt ilmunya dari sana dan terapkan apa yang sudah disampaikan atau yang didapat di kampus. Nah, ayolah Bu, kita buat di ayo Solo kapan? Rajo. Solo Rajo ya. Ya. Nah, next Kami kita bikin tunggu kalau benar begitu. gitu ya. Ya. Nah, itu hibah desa dah. Ada lagi tuh nama programnya Wira Desa dah. Nah, kalau Wira Desa ini, kalau tadi hibah desa, programnya itu adalah memilih satu desa, satu nagari. Kalau kita di Sumatera Barat namanya nagari ya, dah. Nah, satu nagari, pilih tuh, dampingi tuh. Nah, kalau Wira Desa, ini programnya adalah usahanya. Nah, jadi pilihlah 2 usaha yang perlu didampingi. Kemarin itu kita juga sudah menang dah. Daerahnya itu juga Solo. Produknya kare-kare dah. Nah, mantap. itu produknya. Next kayaknya harus Solo Solo Rajo. Rajo. Tos dulu dong kita. Oke. Nah, ternyata podcast Ubgris Bamania benar-benar waktu luar biasa kita habis. Namun pembicaraan ini bukan pembicaraan yang sia-sia. Betul sekali. Ada berbagai kesimpulan yang kita dapatkan tadi. Amin. Dan ada berbagai macam bentuk tindak lanjut yang bisa kita jalankan ke depannya. Kamu jangan sampai kelewatan. Kita ketemu lagi minggu depan dalam channel yang sama dengan bahasan-bahasan yang berbeda. Namun kalau yang kangen dengan bahasan Solo Rajo, kita bikin special cast lagi nantinya. Ya, di sana ya Bu. Di sana ya. Oke. Oke, sama-sama kita tutup dah. Kita Boleh, tutupnya dengan Universitas PGRI Sumatera Barat, Solo Rajo keren. Oke, Ya, kita coba ya. Oke. 1, 2, 3. Universitas PGRI Sumatera Barat, Solo Rajo mantap. mantap. Oke.